La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Marfuah NIM 193111128 dari kelas PAI 5D ingin menjelaskan mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, dakwah Nabi semakin berat karena paman dan istrinya adalah pelindung dan pendukung beliau dalam berdakwah. Setelah mereka wafat, kaum Quraisy semakin leluasa dalam menyakiti dan menganiaya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, hingga keselamatan mereka terancam. Dalam kondisi seperti ini, memaksa Nabi Muhammad SAW untuk mengambil keputusan. Beliau harus pergi ke daerah lain, dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk pergi ke kota Taif. Kota Taif letaknya masih di Jazirah Arab. Kota Taif letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah. Kota Taif ini memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Kota Taif dianggap setara dengan kota Mekah dan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau awal Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW pergi menuju kota Taif. Beliau datang ke sana dengan berjalan kaki yang didampingi anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Setiap melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun tidak satu kabilah pun yang memberikan responnya. Tatkala tiba di Taif, beliau mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Saqif, yang bernama Abdul Yalil, Mas'ud, dan Habib, putra Amr bin Umair As-Saqafi. Rasulullah SAW tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Selama masa itu, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Sebaliknya, jawaban mereka hanyalah, "Keluarlah engkau dari negeri kami." Mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang yang tak bermoral di kalangan mereka. Maka tatkala beliau ingin keluar, orang-orang tersebut beserta budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau sehingga khalayak berkumpul. Mereka menghadang beliau dengan membuat 2 barisan, lalu melemparinya dengan batu dan mencaci makinya dengan ucapan-ucapan tak senonoh. Kemudian menghujani tumit beliau dengan batu, sehingga kedua sandal yang beliau pakai bersimbah darah. Zaid bin Harithah yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi diri beliau Rasulullah SAW. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka, sementara orang-orang tersebut terus melakukan itu hingga memaksanya berlindung ke kebun milik Utbah dan Syaibah, 2 putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Kemudian Rasulullah menghampiri sebuah pohon anggur. Beliau duduk dan berteduh di bawah naungan menghadap ke kebun. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa yang mansur. Doa yang menggambarkan betapa hati beliau dipenuhi rasa getir dan sedih terhadap sikap keras yang dialaminya, serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman kepadanya. Menyaksikan hal itu, rasa belas kasih Utbah dan Syaibah, 2 putra Rabi'ah, tergerak sehingga mereka memanggil seorang budak milik mereka yang beragama Nasrani. Ia bernama Adas, seraya berkata kepadanya, "Ambillah setangkai anggur ini dan antarkan kepada orang tersebut." Tatkala ia menaruhnya di hadapan Rasulullah SAW, beliau mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dengan membaca Bismillah,
lalu memakannya. Adas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu? Lalu Adas pun menjawab, aku seorang Nasrani dari negeri Ninawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepada Adas, dari negeri seorang pria soleh bernama Yunus bin Matta. Kemudian Adas pun menjawab, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Tanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi, demikian pula dengan diriku. Adas pun langsung merengkuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua tangan dan kedua kakinya, lalu diciuminya. Sementara Utbah dan Syaibah, dua putra Rabi'ah, saling berkata satu sama lainnya, budakmu itu telah dibuatnya menentangmu. Kata Utbah dan Syaibah. Maka tatkala Adas datang, keduanya berkata kepadanya, bagaimana kamu ini, apa yang telah kamu lakukan? Adas pun berkata, wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi, jawabnya. Setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Mekah dengan perasaan sedih. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Qarn al-Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk menimpakan dua gunung. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dapat memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk Taif yang telah menghina beliau. Namun Nabi Muhammad SAW menolak dan menyatakan, tapi aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai ke lembah Nahlah yang berdiam, dan beliau berdiam di sana selama beberapa hari. Di lembah Nahlah tersebut terdapat dua tempat yang cocok untuk didiami, yaitu Asyal al-Kabir dan Az-Zaimah, sebab di sana terdapat sumber air dan tanahnya subur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya menuju Mekah hingga manakala sudah mendekat, beliau tinggal di Hira. Lalu mengutus seorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Ahnas bin Syari guna meminta perlindungan. Lalu Al-Ahnas berkata, aku adalah seorang sekutu, dan seorang sekutu tidak bisa memberikan perlindungan. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusannya tersebut kepada Suhail bin Amr. Lalu Suhail bin Amr berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya Bani Amir tidak memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusannya tersebut kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka Al-Mut'im bin Adi pun berkata kepada Rasulullah, baiklah, aku bersedia. Setelah itu, ia mengenakan senjata dan mengajak putra-putra serta kaumnya seraya berkata, pakailah senjata dan ambillah posisi di sudut Ka'bah, karena sesungguhnya aku telah memberi perlindungan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Al-Mu'im bin Adi mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan membawa pesan agar Rasulullah SAW segera memasuki kota Mekah. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah bersama Zaid bin Harisah hingga sampai ke Masjidil Haram. Rasulullah SAW berjalan hingga memasuki rukun Yamani atau sudut-sudut Ka'bah. Lalu beliau menyentuhnya dan melakukan tawaf serta melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, sementara Al-Mut'im bin Adi dan putra-putranya melindungi Rasulullah SAW dengan senjatanya hingga beliau memasuki rumahnya. Sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif antaranya adalah karena tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat, mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani dan yang melindungi beliau. Selain itu, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif dengan harapan dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Beliau justru diusir dan dilempari batu hingga terluka oleh penduduk Taif hingga Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah. Hikmah yang dapat kita ambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif yaitu yang pertama, tawakal dalam menyampaikan ilmu. Hikmah yang kedua yaitu bersabar dan berhati lembut dalam mendidik. Dan selanjutnya pembelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif yaitu kita tidak boleh menyerah dalam berjuang mendakwahkan ajaran Islam. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.